Selamat siang anak-anak kelas 5A semuanya. Senang sekali kita boleh kembali berjumpa pada pembelajaran matematika kita hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur kubus. Kita akan belajar bersama-sama di kelas 5A SD Metodis Lubuk Pakam. Sudah siap untuk pembelajaran kita hari ini? Yuk kita sama-sama belajar. Kita persiapkan diri kita hari ini. Pada hari ini kita akan belajar tentang kubus. Kalian sudah tahu ya bagaimana bentuk kubus? Nah, bentuk kubus itu hampir sama seperti kotak, tetapi dia memiliki sisi yang sama besar. Jika ada sisinya yang tidak sama besar, itu disebut dengan balok. Kubus itu termasuk ke dalam bangun ruang, bukan bangun datar, karena di dalamnya memiliki isi. Bangun ruang kubus ini terdiri dari 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Kita akan bahas satu persatu bagian-bagian daripada bangun ruang kubus. Yang pertama adalah sisi atau bidang. Biasanya juga disebut bidang, boleh disebut sisi atau sisi bidang kubus. Nah, perhatikan kubus ini, sisi bidang kubus. Sisi kubus itu terdiri dari 6. Sisi kubus itu adalah bidang datar yang membatasi kubus. Bidang datar ya, berarti yang ini. Terdiri dari 6. Nah, agar tidak membingungkan, kita mulai dari bawah, sisi bawah. Perhatikan kotak yang di bawah, gambar persegi yang di bawah. Nah, ini yang disebut dengan sisi bawah. Nah, penulisan sisi bawah, kalian harus menuliskan sesuai dengan garisnya, tidak boleh loncat. Jadi kalau A, kalian lihat garisnya ke B. Setelah itu ke C. Setelah itu ke D. Setelah ke D tidak usah balik lagi ke A. Jadi hanya sampai A, B, C, D. Kalian boleh tulis terbalik A, D, C, B. Yang penting harus sesuai dengan garisnya. Nah, kalian tidak boleh menuliskan sisinya itu seperti sembarangan, seperti zigzag seperti ini. A, kalian tulis A, kemudian lari ke C, baru balik lagi ke B, kemudian ke D. Nah, itu tidak membentuk sisi. Jadi sisi kalian harus tuliskan sesuai dengan garisnya. Seperti sisi bawah ini berarti A ke B, C, D. Berarti sisi bawah adalah A, B, C, D. Lose, boleh tulis terbalik A, D, C, B? Boleh. Kalian mau tulis A, D, C, B? Boleh. Mulai dari C, lose, C, B, A, D? Boleh? Boleh. Kalian mau mulai dari D juga boleh, D, C, B, A, boleh. Asalkan tidak lompat hurufnya, harus sesuai dengan garis bidangnya. Sekarang kita lihat sisi atas. Sisi bawah sudah ya, sisi atas. Langsung mulai dari E ke F, F ke G, G ke H. Berarti E, F, G, H. Sisi atas adalah E, F, G, H. Kemudian sisi depan. Perhatikan kotak yang depan ini. Nampak ya? Nah, ini yang disebut dengan sisi A, B, F, E. A, B, F, E. Berarti sisi depan adalah A, B, F, E. Kalian mau ingat ya, kalian mau tulisnya terbalik atau dari sisi yang lain boleh. Misalnya kalian mau tulisnya A, E, F, B boleh. Asalkan sesuai dengan arah garisnya. Kemudian sisi belakang berarti yang ini, kotak belakang ya, nampak ya sisi belakang. Langsung mulai dari D, C, D, C, G, H. Berarti D, C, G, H. Langsung kalau aku mulai dari C boleh? Boleh. C, G, H, D. Ya, C, G, H, D atau D, C, G, H. Kalian boleh mulai dari huruf apapun, yang penting harus sesuai dengan garisnya. Kemudian sisi kanan kalian. Sisi kanan kalian berarti yang di sebelah sini. Ada B, C, G, F. B, C, G, F. Berarti sisi kanan adalah B, C, G, F. Kemudian ada sisi kiri. Sisi kiri berarti yang sini. Sisi kiri kalian ya. Ada A ke D, H, E. A, D, H, E. Berarti sisi kirinya adalah A, D, H, E.
inilah sisi kubus atau bidang kubus. Berarti sisi kubus ada 6. Kemudian kita akan lihat rusuk kubus. Rusuk kubus merupakan garis perpotongan dua sisi atau bidang kubus. Rusuk kubus itu dapat dikatakan kerangka yang membentuk kubus. Rusuk kubus itu terdiri dari 12. Kita bagi lagi biar kalian tidak terlalu bingung. Kita lihat dulu bidang bawah. Berarti bidang bawah ya. Bidang bawah berarti yang ada di bawah, yang tidur. Nah, bidang bawah ini rusuknya yang mana? Karena dia adalah perpotongan dua sisi, rusuknya itu adalah A, B. Rusuknya adalah A, B. Rusuk itu terdiri dari 2 huruf saja, yaitu A ke B. Berarti rusuk yang pertama AB, kemudian ada rusuk BC, kemudian ada rusuk CD, kemudian ada rusuk DA. A, B, B, C, C, D, D, A. Lalu kalau aku tulisnya BA boleh? Boleh. AB itu sama dengan BA. BC sama dengan CB. CD sama dengan DC. AD sama dengan DA. Jadi tulis terbalik tidak masalah untuk rusuk. Kemudian kita lihat bidang atas. Bidang atas berarti yang sini ya. Tadi bidang bawah sudah, sekarang bidang atas. Bidang atas itu terdiri dari rusuk EF, yaitu sini E ke F. Kemudian ada rusuk FG, F ke G. Nampak ya? Kemudian ada rusuk GH, G ke H. Dan rusuk HE, HE. Kalian boleh tulis terbalik tetap ya. E ke H boleh, HG, GF atau FE. Kemudian rusuk tegak. Rusuk tegak itu berarti yang berdiri, bukan yang tidur. Yang berdiri ya. Nah, kita lihat rusuk yang berdiri itu ada AE. Kalian mau tulis EA juga boleh. Kemudian ada rusuk BF. Kalian mau tulis FB boleh. Kemudian ada rusuk CG. Kalian mau tulis GC boleh. Dan yang terakhir ada rusuk DH. Kalian mau tulis HD juga boleh. Jadi jumlah rusuk kubus itu ada 12. Kemudian kita lihat titik sudut. Titik sudut ini yang paling gampang. Titik sudut itu merupakan titik perpotongan dari 2 rusuk atau lebih. Nah, bahasa gampangnya kalian tinggal lihat huruf apa saja yang ada di kubus tersebut. Itulah titik sudutnya. Di sini ada huruf A, berarti titik sudutnya A. Kemudian B, kemudian ada C, kemudian ada D, E, ada titik sudut F, G, dan titik sudut H. Berarti kubus itu memiliki 8 titik sudut. Gampang ya kalau titik sudut ya. Nah, itulah bagian-bagian dari kubus. Ada sisi, ada rusuk, dan ada titik sudut. Sekarang kita mau belajar tentang diagonal bidang atau diagonal sisi. Diagonal bidang ya. Kita lihat diagonal bidang sisi terdiri diagonal bidang atau diagonal sisi kubus itu merupakan ruas garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang saling berhadapan pada satu bidang atau sisi. Kita lihat ya. Nah, itu artinya apa? Di satu sisi kubus itu terdapat 2 diagonal bidang atau diagonal sisi. Setiap sisi kubus itu memiliki 2 diagonal bidang atau diagonal sisi. Seperti gambar yang pertama, kita lihat ini ada diagonal bagian bawah ya, sisi bawah kalian perhatikan. Sisi bawah itu diagonal bidang yang pertama ada AC. Ini juga sisi bawah, masih sisi bawah. Selain ada AC, ada juga BD. Kalian mau tulisnya DB juga boleh ya. BD. Nah, sekarang sisi atas terdiri juga dari 2 diagonal bidang. Ada diagonal EG dan ada diagonal FH. Tulis HF juga boleh.
Sekarang sisi depan. Sisi depan ya. Ada BE, EB juga sama, dan ada diagonal bidang AF. FA juga sama. Sekarang sisi belakang, kalian lihat bagian belakang. Ada HC atau CH. Selain CH ada GD atau DG. Nah, sekarang sisi kanan, nampak ya? Ada BG atau GB sama. Kemudian ada FC. FC ya. Jadi dalam satu sisi terdapat dua diagonal bidang atau dua diagonal sisi. Kemudian sisi kiri ada AH atau HA dan ada ED atau DE. Inilah yang disebut dengan diagonal bidang atau diagonal sisi. Sekarang kita masuk ke diagonal ruang kubus. Diagonal ruang merupakan dua garis yang menghubungkan dua titik garis yang saling berhadapan dalam satu ruang. Dalam satu ruang. Nah, diagonal ruang kubus itu terdiri dari empat. Kalian perhatikan kubus ya. Ini nama kubusnya sudah berbeda. Perhatikan yang pertama. Dari sudut A, diagonal ruang yang pertama ya, dia dari titik sudut A ke titik sudut seberangnya, tapi berlawanan. Dia bukan ke F tapi ke bawahnya, atas lawan bawah. Jadi diagonal ruang kubus yang pertama adalah A ke G, AG. Kemudian ada lawannya lagi, F atas ya. Dia membentuk diagonal ruang dengan titik sudut bagian bawah seberangnya, yaitu F ke D. Jadi DF atau FD sama. Nampak ya? Titik sudut atas ke titik sudut seberangnya, tapi bagian bawah. Mereka saling berhadapan. Kemudian diagonal ketiga, tadi A sama F sudah, sekarang B. B berhadapan dengan rusuk HE ya. Nah, titik sudut B menghadap ke EH. Nah, tapi titik sudutnya berhadapan langsung, membentuk diagonal ruang dengan titik H. Atas, kawannya bawah. Berarti dia membentuk diagonal ruang BH. Kalian mau tulis HB juga boleh. Dan diagonal terakhir ada C. Dia bawah, membentuk diagonal ruang dengan E. Bawah lawannya atas. Jadi C E atau EC sama. Berarti kubus memiliki 4 diagonal ruang. Dan yang terakhir, bidang diagonal. Nah, bidang diagonal itu merupakan bidang yang dibentuk dari dua garis diagonal sisi atau diagonal bidang dan dua rusuk sejajar. Jadi bidang diagonal itu berbeda dengan diagonal bidang. Ya, jadi bidang diagonal itu dibentuk dari dua garis diagonal sisi atau diagonal bidang dan dua rusuk sejajar. Nah, kita lihat bidang diagonal. Nampak ya, ini langsung kasih warna biar tidak membingungkan. Dia hampir sama dengan diagonal ruang, hanya dia membentuk bidang. Ya, makanya disebut bidang diagonal karena arahnya mereng. Nah, kita lihat bidang diagonal yang pertama
itu adalah A, F, G, D. A, F, G, D. Nampak ya? A, F, G, D. Bidang diagonal yang kedua, A, H, G, B. A, H, G, B. Kemudian bidang diagonal yang ketiga, A, C, G, E. A, C, G, E. Kalian perhatikan lawan dari bidang diagonal AFGD ya. AFGD yaitu bidang diagonal BEHC. BEHC. Nampak ya? Ini ada lawannya. Kemudian bidang diagonal yang keempat yaitu DEFC. DEFC. Dan bidang diagonal yang terakhir kebalikan dari bidang diagonal ACGE yaitu BDHF. BDHF. Nah, jadi kubus memiliki 6 bidang diagonal. Nah, inilah semua unsur-unsur kubus mulai dari sisi, rusuk, titik sudut, diagonal bidang atau diagonal sisi, dan ada diagonal ruang, dan yang terakhir adalah bidang diagonal kubus. Kita sudah membahas satu persatu, sekarang kita punya tugas di akhir pembelajaran kita. Perhatikan kubus PQRSTUVW. Nah, perhatikan kubus PQRSTUVW. Kalian punya tugas untuk menentukan sisi kubus. Kita tahu sisi kubus ada 6. Kalian tuliskan namanya. Rusuk kubus ada 12. Tuliskan nama rusuknya. Dan titik kubus ada 8. Titik sudut kubus ada 8. Kalian tuliskan namanya. Gambarkan kubus ini di latihan kalian dan selesaikan nama-nama sisi kubus, rusuk kubus, dan titik sudut kubus. Tulis dengan rapi di buku latihan kalian. Setelah selesai, fotokan dengan jelas ke nomor WA Lause untuk Lause nilai. Inilah akhir pembelajaran kita hari ini tentang unsur-unsur kubus. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran kita selanjutnya. Tetap semangat anak-anak, tetap rajin belajar. Tuhan Yesus memberkati.